Penguasa Istana Naga Langit bab 236. Ah, jeritan keras terdengar saat tangan kiri Biaozi dipotong. Melihat pemandangan berdarah ini, semua orang ketakutan, terutama Yuan Hua. Terima kasih, Tuan Harimau, karena tidak membunuhku. Biaozi mencengkeram pergelangan tangannya yang patah sampai mati. Menahan rasa sakit yang luar biasa saat dia mengikuti Lin Tianhu dan berterima kasih padanya. Jangan berterima kasih padaku, terima kasih pada Tuan Chen. Lin Tianhu berkata dengan dingin. Terima kasih, Tuan Chen karena tidak membunuhku. Biaozi langsung berlutut di depan Chen Ping. Sepupu, Yuan Hua memandang sepupunya dengan ekspresi tercengang. Bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kamu tidak berlutut untukku? Biaozi berteriak pada Yuan Hua. Yuan Hua berlutut dengan puff, tidak tahu untuk siapa dia berlutut. Tapi dia tetap berlutut di tanah, dengan kepala tertunduk dan tidak lagi berani berbicara. Chen Ping bangkit dan berjalan menuju luar kotak. Biaozi, sepupumu berbicara buruk tentang Tuan Chen. Kamu bisa mengurusnya sendiri. Lin Tianhu mengikuti di belakang Chen Ping dan berkata sambil menatap Biaozi dengan dingin. Tuan Harimau, saya mengerti. Biaozi menganggukkan kepalanya berulang kali. Dan wanita ini, Chen Ping menunjuk dengan tangannya saat dia melewati Liu Jiajia. Liu Jiajia sudah lama memucat karena ketakutan dan gemetar, dan ketika dia ditunjuk oleh Chen Ping, dia langsung pingsan karena ketakutan. Tuan Chen, aku mengerti. Biaozi menjawab. Chen Ping melirik lagi ke kompartemen, semua siswa itu menyusut dan meringkuk. Hati mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan, terutama Jiang Wenjing, yang bersembunyi di balik yang lain dalam kematian, celananya sangat basah karena ketakutan. Akhirnya pandangan Chen Ping tertuju pada Chen Erga, tersenyum ke arah Chen Erga dan berkata, Gazi, lakukan pekerjaan dengan baik, saya percaya pada kemampuan Anda. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menemukan Lin Tianhu. Lin Tianhu bereaksi dengan cepat dan segera berkata kepada Chen Erga, Saudara Gazi, jika kamu butuh sesuatu, laporkan saja namaku. Chen Erga sudah tercengang saat ini dan hanya terus menganggukkan kepalanya. Chen Ping dan Lin Tianhu pergi. Biaozi mengertakkan gigi dan menyeret Yuan Hua dan Liu Jiajia keluar. Segera terdengar teriakan dari luar. Lin Tianhu memerintah Biaozi, dia tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini, semua orang di dalam kotak, di dalam penuh dengan penyesalan, semua ingin memberikan tamparan keras pada diri mereka sendiri, jika mereka tidak mengejek Chen Ping pada saat itu. Dapat mengatakan sepatah kata pun untuk Chen Ping, mungkin mereka dapat mengubah hidup mereka. Chen Erga itu adalah contohnya. Di kotak lantai 3, hanya Chen Ping dan Lin Tianhu yang ada di sana. Selama ini, apakah ada kabar dari Feng Sihai itu? Tidak mencari masalah kan? Chen Ping bertanya. Lin Tianhu menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Tuannya adalah naga tak bertuan, tidak mudah ditemukan. Chen Ping tertawa dingin. Bahkan jika kita mencari leluhurnya, tidak ada gunanya. Seorang ahli seni bela diri kuno. Tidak ada gunanya disebutkan di mataku. Itu wajar. Apa yang dipelajari Hallmaster adalah seni abadi. Lin Tianhu segera mulai memuji Chen Ping. Hentikan. Berhenti memujiku. Chen Ping tersenyum dan mengeluarkan pil pengumpul kekuatan dari tubuhnya. Saya punya pil di sini. Setelah Anda meminumnya, kekuatan Anda akan meningkat. Maka Feng Sihai tidak akan menjadi tandingan Anda. Lin Tianhu mengeluarkan ramuan itu dan dipenuhi rasa ingin tahu. Ramuan ini hanya seukuran ibu jari dan tampak hitam. Apakah ia memiliki kekuatan seperti itu? Hallmaster, ramuan macam apa ini? Begitu kuat.
Lin Tianhu bertanya. Namanya pil pengumpul kekuatan, jangan dianggap remeh. Ramuan yang digunakan dalam satu pil ini harganya jutaan. Begitu mahal. Lin Tianhu terkejut, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung meminum pil pengumpul kekuatan. Segera, Lin Tianhu merasakan perasaan hangat dan nyaman di perutnya, dan ada arus panas mengalir di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Lin Tianhu tiba-tiba merasa kekuatannya melonjak, dan dia ingin melampiaskannya. Chen Ping juga melihat niat Lin Tianhu dan berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kamu memiliki halaman belakang di sini? Kamu bisa pergi dan mencobanya. Ya, Lin Tianhu segera membawa Chen Ping ke halaman belakang. Penguasa Istana Naga Langit Bab 237. Di tengah halaman belakang, ada sebuah batu besar dengan ukiran beberapa kata di atasnya, yang telah dibuat oleh Lin Tianhu. Ayunkan tinju ke arah batu itu dan lihatlah, kata Chen Ping sambil menunjuk ke batu besar itu. Lin Tianhu tidak ragu-ragu dan menghantamkan tinjunya dengan keras ke atas batu. Dengan pukulan ini, batunya benar-benar letak tepat di tengahnya. Ini, Lin Tianhu melihat tinjunya, seluruh tubuhnya terkejut. Tinju ini mampu memecahkan gunung dan batu. Saya khawatir kekuatannya 1000 jin. Dengan satu pukulan sekarang, kamu dapat dengan mudah membunuh seekor sapi, sehingga Qigong keras Feng Sihai menjadi lelucon di hadapanmu. Ingat satu hal. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada yang namanya Qigong keras. Chen Ping menepuk bahu Lin Tianhu dan berkata. Lin Tianhu berkata dengan ekspresi gembira, Hall Master, apakah masih ada lagi? Beri aku 2 lagi. Dia hanya meminum satu pil pengumpul kekuatan dan kekuatannya menjadi sangat besar. Jika dia meminum 2 pil lagi, berapa banyak lagi? Chen Ping menatap Lin Tianhu dengan pandangan kosong dan berkata, jamu yang dibutuhkan untuk pil ini sangat mahal dan sulit ditemukan. Dan butuh banyak energi spiritual saya untuk membuat pil tersebut, dan Anda masih ingin meminum 2 pil lagi. Lin Tianhu mendengar, menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Pil ini benar-benar hebat, jika dibawa ke pasar, saya khawatir ada orang yang menginginkan satu untuk 10 juta, Anda tahu bahwa saat ini semua orang adalah seniman bela diri. Banyak orang untuk menjadi seniman bela diri kuno, jangan ragu untuk menghabiskan banyak uang untuk bertanya kepada master, dan membeli semua jenis ramuan tambahan. Yang Feng Sihai dapat pelajari di bawah bimbingan Ye Feng Chun, saya dengar itu biayanya 200 juta. 200 juta? Chen Ping diam-diam terkejut, hanya 2 trik yang dipelajari Feng Sihai. Masih membutuhkan 200 juta? Lin Tianhu dapat langsung mematahkan apa yang disebut Qi Kungfu kerasnya dengan langsung memakan salah satu pilnya sendiri. Jadi bukankah pil miliknya ini akan bernilai lebih dari 200 juta? Mata Chen Ping berbinar seolah dia telah menemukan cara untuk menghasilkan uang. Lin Tianhu, jika saya mempraktikkan beberapa ramuan, apakah Anda bisa menjualnya? Chen Ping bertanya sambil menoleh ke Lin Tianhu. Hall Master, jika Anda memurnikannya, alangkah baiknya jika orang-orang kita sendiri memakannya. Mengapa Anda menjualnya? Jika Anda kekurangan uang, kami memiliki jalan komersial dengan nama Gathering Hall. Kami dapat menghasilkan banyak uang setahun. Lin Tianhu tidak mengerti mengapa Chen Ping menjual ramuan yang begitu bagus. Jika ini dibeli oleh saingannya, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri? Saya tidak menjual ramuan pengumpul kekuatan ini. Ramuan yang dibutuhkan untuk ramuan ini terlalu berharga dan juga menghabiskan energi spiritual. Saya sedang menyempurnakan ramuan peremajaan kecil sederhana yang dapat menyehatkan pikiran dan memperpanjang umur.
Ada juga fungsi penting yang bisa meremajakan pria. Chen Ping mengikuti penjelasan Lin Tianhu, dan kemudian bertanya, sekarang jalan komersial itu, berapa banyak manfaat yang dapat dihasilkannya setiap tahun? 200 juta, tapi karena gathering hall juga membutuhkan banyak uang untuk pemeliharaannya. Yang tersisa hanya beberapa puluh juta. Lin Tianhu berkata setelah berpikir sejenak. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya membutuhkan banyak uang untuk membeli jamu sekarang, mungkin miliaran, atau puluhan miliar, jadi mengandalkan jalan komersial Anda ini. Itu akan memakan waktu hingga akhir tahun monyet untuk menghasilkannya. Puluhan miliar. Lin Tianhu menghirup udara dingin. Hall Master, bagaimana Anda membutuhkan begitu banyak uang? Chen Ping tidak menyembunyikan apapun dari Lin Tianhu dan berkata dengan jujur, saya membutuhkan energi spiritual untuk kultivasi saya. Dan bahkan di puncak Gunung Panlong, energi spiritual terlalu tipis, tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Jadi saya membutuhkan sejumlah besar bahan obat berharga untuk menyempurnakan pil pengumpul roh guna membantu kultivasiku. Oh, Lin Tianhu mengangguk dengan penuh pengertian. Alisnya sedikit berkerut. Ini adalah sesuatu yang bahkan jika kamu menerima seluruh harta dari keluarga Su, kamu tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak uang. Apa maksudmu? Apa aku terlihat seperti pria yang membelanjakan uang milik wanita untukku? Chen Ping melotot. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Bagaimana mungkin kepala balai naga langit kita membiarkan seorang wanita menjaganya? Lin Tianhu buru-buru menggelengkan kepalanya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 238. Saya akan memberitahu Anda beberapa jamu sekarang, semuanya adalah jamu biasa dan tidak mahal. Anda pergi dan membelikan saya satu bag. Saya akan menyempurnakan beberapa pil pengembalian kecil, lalu Anda mengeluarkan dan menjualnya, seperti apa caranya, berapa harga jualnya. Nanti kamu putuskan sendiri. Setelah Chen Ping selesai berbicara, Lin Tianhu segera meminta seseorang membawa pena dan kertas, siap untuk menulis. Gunung Gardenia, talas laut, biji leci, hijau 4 musim. Chen Ping telah mengatakan selusin bahan, tetapi semuanya adalah ramuan umum yang dapat dibeli dengan mudah dan tidak mahal. Apakah kamu sudah menuliskan semuanya? Chen Ping selesai dan bertanya pada Lin Tianhu. Hall Master, semuanya sudah tertulis, ini semua adalah ramuan umum. Kami memilikinya di apotek Cina kota Hong kami, tetapi tidak dalam jumlah besar. Saya akan mengirim seseorang ke kota Yun, ada basis ramuan di sana, semua jenis jamu tersedia, dan harganya juga murah. Dengan cara ini kita dapat menghemat banyak uang. Lin Tianhu mengetahui bahwa Chen Ping hanya membutuhkan terlalu banyak uang, juga mulai menabung, tidak berani bermurah hati lagi. Kota awan, Chen Ping tersentak dalam benaknya, di Cloud City, yang hanya beberapa ratus mil barat daya Hongcheng, terdapat basis tanaman obat terbesar di negara itu. Hampir semua ramuan Tiongkok di negara itu melewati Cloud City dan dikirim kemana-mana, sehingga seiring berjalannya waktu, Cloud City kemudian dikenal dengan nama lain, Pil Capital. Saya ingin tahu apakah ibu kota obat ini memiliki ramuan yang saya butuhkan. Yang dibutuhkan Chen Ping adalah tanaman obat yang sangat berharga. Ginseng gunung yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pengumpul roh, lingzi dan sejenisnya, tidak ada yang berumur lebih dari 100 tahun, setidaknya 300 tahun atau lebih. Selain itu, agar pil pengumpul roh bekerja secara maksimal, diperlukan satu bahan obat lagi, yaitu teratai salju gunung surgawi. Bahkan lebih sulit lagi untuk mendapatkan teratai salju gunung surgawi ini. Jadi Chen Ping tidak bisa terburu-buru,
dia hanya bisa mengumpulkan kekayaan terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan uang yang banyak untuk memperoleh barang-barang ini. Lagi pula ada pria pemberani di bawah beban berat. Hallmaster, ada rumah lelang di Cloud City yang mengkhususkan diri dalam melelang harta karun eksotis yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Di antaranya tanaman obat berharga adalah yang paling melimpah. Saya akan mengirim seseorang untuk mengawasinya, dan jika ada apakah yang dibutuhkan oleh Hallmaster, saya akan segera memberitahu Anda. Lin Tianhu berkata dengan suara kecil. Mom, hanya itu yang bisa kami lakukan. Chen Ping menganggukkan kepalanya. Dia tidak tinggal lama di restoran Tian Yuan. Dan setelah mengikuti penjelasan Lin Tianhu, Chen Ping berangkat ke klan Su. Obat mujarab yang dia buat untuk Su Wenzong telah siap, dan Chen Ping harus membawanya ke Su Wenzong. Meskipun dia belum menjalin hubungan apapun dengan Su Yuqi, tetapi Su Wenzong telah menjadi sahabat lamanya, itu sudah menjadi kesepakatan. Chen Ping tidak berani bersikap terlalu longgar ketika dia melakukan sesuatu untuk orang tuanya. Lin Tianhu secara pribadi mengantar Chen Ping ke villa keluarga Su. Saat mereka sampai di pintu masuk villa, mereka berdua melihat Audi hitam diparkir di pintu masuk. Plat nomornya adalah Hong An 00001. Nomor platnya terlihat sangat meledak. Astaga, bukankah ini mobil salah satu pawang Hong Cheng? Kok bisa ada di sini? Lin Tianhu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget setelah melihat plat nomornya. Chen Ping juga sedikit bingung. Bagaimana mungkin orang pertama Hong Cheng bisa sampai ke keluarga Su? Tetapi memikirkan tentang bagaimana Su Wenzong adalah orang terkaya di Hong Cheng. Bukan tidak mungkin ada orang yang datang untuk membicarakan sesuatu. Chen Ping ragu-ragu sejenak, berpikir apakah akan masuk atau tidak. Tapi akhirnya dia keluar dari mobil dan masuk. Ini adalah rumah orang tuanya mulai sekarang, tidak perlu formal. Lagi pula jika dia bertemu semakin banyak orang seperti ini, suatu saat mungkin berguna. Saat dia masuk ke villa, Chen Ping melihat Su Yuqi dan seorang pemuda aneh di halaman. Keduanya sepertinya sedang membicarakan sesuatu, tetapi melihat Su Yuqi, dia tidak terlihat terlalu bahagia. Ling Feng, jangan datang ke rumahku mulai sekarang, mereka yang tidak tahu akan mengira aku ada hubungannya denganmu. Su Yuqi mengerutkan kening dan berkata kepada pemuda itu. Penguasa Istana Naga Langit bab 239. Yuqi, aku baru saja datang menemui Paman Su, ku dengar dia sakit, dan aku bahkan membawakannya ginseng berusia 1000 tahun. Yang harus kuusahakan untuk mendapatkannya dari ibu kota pengobatan. Ling Feng berkata, dan benar-benar mencoba meraih tangan Su Yuqi. Su Yuqi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur dan menghindar, tetapi Ling Feng sepertinya tidak ingin menyerah. Bagaimana orang tuamu mengajarimu menggerakkan tangan dan kaki di siang hari bolong? Chen Ping melihat pemandangan ini dan amarahnya menular ke dirinya. Chen Ping, melihat Chen Ping datang. Wajah Su Yuqi berseri-seri saat dia buru-buru berlari menuju Chen Ping. Ketika Ling Feng melihat sorot mata Su Yuqi ketika dia melihat Chen Ping, rasa permusuhan langsung muncul di matanya dan dia menatap tajam ke arah Chen Ping. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda, siapapun yang menyentuh istri saya akan menghajar mereka. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia berpikir untuk naik dan memberikan 2 tendangan kepada Ling Feng. Tapi Su Yuqi buru-buru menarik Chen Ping. Pertama, jangan lakukan itu, dia juga belum menyentuhku. Tapi kata-kata Chen Ping menghangatkan hati Su Yuqi, dia mendapati dirinya semakin menyukai Chen Ping. Istri Anda? Mata Ling Feng langsung melebar. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Itu istriku? Masih belum tahu itu istriku?
mau lihat akta nikah? Chen Ping memandang Ling Feng dengan jijik dan mencibir. Su Yuqi tercengang mendengar ini. Kapan dia mengikuti Chen Ping dengan surat nikah? Dia sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia tahu bahwa ini adalah niat Chen Ping untuk marah pada Ling Feng itu. Oke, tunjukkan padaku, Ling Feng berkata sambil mengulurkan tangannya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia hanya sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar ingin melihatnya. Saya tidak membawanya. Selain foto pernikahan saya, mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda? Chen Ping memiliki wajah yang lucu, jelas menggoda Ling Feng itu. Su Yuqi memandang Chen Ping seperti itu dan menutup mulutnya dan mencibir. Nak, tahukah kamu apa akibat menggodaku? Percaya atau tidak? Sebelum Ling Feng menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Su Wenzong berjalan keluar dengan sepoci teh, dan sedikit terkejut melihat Chen Ping di sana juga. Chen Ping, kamu di sini juga? Cepat datang dan coba Biluocun. Aku membuat sendiri. Xiao Feng, kamu ikut juga. Setelah Su Wenzong mengetahui bahwa Chen Ping dan Su Yuqi semakin dekat, panggilannya perlahan berubah, dan dia mulai memanggil mereka dengan nama depan mereka. Sehingga dia akan terlihat dekat dengan Chen Ping. Biluocun yang dibuat ayahku sangat enak. Ayo kita minum bersama. Su Yuqi benar-benar meraih lengan Chen Ping dan berjalan menuju gazebo di halaman depan Ling Feng. Ketika Ling Feng melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi hitam. Tapi dia mengikutinya. Beberapa orang duduk di gazebo. Su Wenzong secara pribadi menuangkan beberapa cangkir teh, lalu sambil tersenyum berkata kepada Ling Feng, Feng kecil, ini Chen Ping. Dia menyembuhkan penyakitku, kalau tidak aku akan terjatuh ke dalam tanah sekarang. Paman Su, bukankah ini suami Yuqi? Keduanya memiliki akta nikah. Ling Feng bertanya sambil menoleh ke Su Wenzong. Suami, surat nikah? Su Wenzong tercengang, dia bahkan tidak mengetahuinya. Su Yuqi juga belum memberitahunya tentang hal itu. Melihat ekspresi Su Wenzong, Ling Feng tersenyum dingin, membenarkan tebakannya. Baru saja dia menebak bahwa Chen Ping berbohong kepadanya. Sengaja marah padanya, dia mengikuti Su Yuqi dan tidak menikah sama sekali. Dia juga tidak memiliki akta nikah. Ayah, Chen Ping lah yang sedang bermain-main. Su Yuqi buru-buru mengikuti Su Wenzong dan menjelaskan. Jangan melihat Su Wenzong sangat senang dengan Chen Ping. Tetapi jika Su Yuqi berani mendapatkan lisensi secara diam-diam, Su Wenzong pasti tidak akan menyetujuinya, karena mengetahui bahwa Su Wenzong adalah orang yang sangat tradisional. Oh, wajah Su Wenzong menjadi tenang. Melihat ini, Ling Feng memandang Chen Ping dan tersenyum dingin, dengan tatapan provokatif ke arah Chen Ping. Penguasa Istana Naga Langit Bab 240. Paman Su, kudengar kamu sedang tidak enak badan beberapa waktu lalu. Aku secara khusus membawakanmu ginseng berusia ribuan tahun dari Yuncheng. Hal semacam ini tidak dapat ditemukan. Aku mengambilnya dari seorang petani gunung dengan harga tinggi. Saya mendengar bahwa memakannya dapat memperpanjang hidup Anda dan melindungi Anda dari segala penyakit. Ling Feng selesai dan mengeluarkan sebuah kotak yang sangat halus dari tubuhnya. Kotak itu dibungkus dengan kain merah dan diikat dengan tali merah. Ginseng berusia 1000 tahun ini semuanya bersifat spiritual, jika tidak dibungkus dengan kain merah dan diikat dengan tali merah. Mungkin ia akan kabur, Ling Feng menjelaskan sambil menyerahkan kotak itu kepada Su Wenzong. Feng kecil, kamu baik sekali. Su Wenzong dengan senang hati mengambil kotak itu, lalu melanjutkan. Ayahmu masih sibuk akhir-akhir ini kan? Saya selalu ingin meluangkan waktu untuk duduk bersamanya, tetapi saya belum punya kesempatan. Paman Su,
Ayahku cukup sibuk akhir-akhir ini. Kamu juga tahu bahwa seorang pengusaha Hong Kong ingin datang ke Hong Kong untuk berinvestasi. Ayahku menemaninya setiap hari. Tapi aku memberitahu ayahku tentang pengembangan sebidang tanah itu di sebelah barat kota keluarga Su. Dia telah menginstruksikan seseorang untuk mulai menyetujuinya. Ketika Ling Feng selesai berbicara, dia tidak lupa melirik Chen Ping. Dia yakin ketika Chen Ping mendengar ini, dia seharusnya tahu siapa dia dan pasti akan pingsan. Begitu Su Wenzong mendengar perkataan Ling Feng, dia tertawa gembira. Feng kecil, Paman Su benar-benar berterima kasih padamu. Jika tanah di sebelah barat kota keluarga Su itu bisa dikembangkan, kebaikan ini Paman Su tidak akan melupakan Anda. Paman Su sangat baik. Kita semua adalah keluarga. Apa gunanya bersikap sopan? Ketika Ling Feng berkata keluarga, dia dengan sengaja meninggikan nada suaranya dan memberikan tatapan provokatif kepada Chen Ping. Hanya Chen Ping yang bahkan tidak melihatnya, wajahnya tenang, dan Chen Ping sama sekali tidak terkejut dengan status Ling Feng. Melihat Chen Ping begitu tenang, Ling Feng merasa sedikit terkejut. Dia terkejut karena Chen Ping bahkan belum mendengar identitasnya sekarang. Kepala Su, Chen Ping mengeluarkan pil yang telah dimurnikannya dan berbicara juga. Tapi saat dia membuka mulutnya, dia dipelintir dengan keras oleh Su Yuqi di sampingnya dan menatap ke arah Chen Ping. Chen Ping tersentak bangun dan buru-buru mengubah mulutnya. Paman Su, ramuan yang dibuat untukmu telah selesai. Begitu kamu meminumnya, tubuhmu akan baik-baik saja. Su Wenzong menerima ramuan Chen Ping dengan ekspresi kegembiraan yang bahkan lebih membahagiakan daripada mendapatkan ginseng Ling Feng yang berusia ribuan tahun. Bagaimanapun, Su Wenzong tahu apa yang mampu dilakukan Chen Ping, dan ramuan yang telah disempurnakan oleh Chen Ping bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah ramuan abadi. Setelah menerima ramuan itu, Su Wenzong langsung menelannya. Melihat pil hitam tidak menyenangkan yang membuat Su Wenzong lebih bahagia daripada ginsengnya yang berumur 1000 tahun. Ling Feng langsung marah besar di dalam hatinya. Paman Su, pil hitam dan tidak enak tidak harus membuatmu begitu bahagia bukan? Ginseng saya yang berumur 1000 tahun ini jauh lebih baik daripada pil yang entah dari mana dia mendapatkannya. Ling Feng berkata dengan sedikit tidak senang. Su Wenzong hendak membuka mulut untuk menjelaskan, tetapi dia melihat Chen Ping tersenyum dingin. Siapa yang tahu jika kamu memiliki ginseng atau akar rumput berusia ribuan tahun di sana? Ketika Ling Feng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Nak, apa maksudmu? Jika saya tidak takut, jika saya membuka kotak itu, ginsengnya akan keluar, saya akan membiarkan Anda melihatnya sekarang. Mendengar Ling Feng mengatakan ini, Chen Ping dan Su Yuqi tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka bahwa Ling Feng ini benar-benar percaya bahwa ginseng 1000 tahun itu memiliki roh dan akan melarikan diri. Dan bagaimana $1 juta bisa membeli ginseng 1000 tahun, mengetahui bahwa ginseng 100 tahun, Lingzi dan sejenisnya yang disiapkan Su Yuqi berharga beberapa juta dolar. Hanya ramuan yang dimurnikan Chen Ping ini yang harganya lebih dari 1 juta. Apa yang kalian tertawakan? Apa menurutmu aku berbohong? Ling Feng agak cemas. Ling Feng, kamu membeli ginseng berumur 1000 tahun ini tanpa melihatnya juga bukan? Itu langsung dijual kepadamu? Su Yuqi bertanya pada Ling Feng sambil berusaha menahan tawanya. Bersambung.